Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu daha amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Nuansa Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat menikmati indahnya iman, indahnya Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, di antara tujuan daripada ibadah puasa Ramadan adalah mencetak insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beberapa konteks takwa dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dijelaskan bahwasanya takwa itu merupakan bekal yang paling baik nanti yang akan dipersiapkan oleh umat ini. Bagi seorang muslim, bekal yang terbaik adalah takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kalian berbekal untuk ke negeri akhirat, karena sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, Nuansa Channel dimanapun Anda berada, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang mengarang kitab Minhajul Abidin menjelaskan bahwasanya ada 12 manfaat daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah awaluha al-madah waz-zana, pujian, mendapatkan pujian. Nah, jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan sebuah urusan yang teramat penting. Yang kedua adalah al-hifzu wal hirasah minal a'da. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan hafizah, mendapatkan pemeliharaan, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada musuh-musuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, kata Allah.
Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu apapun tidak akan memudaratkan kita. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'yid wan nusrah. Manfaat takwa yang ketiga adalah kita akan mendapatkan penguatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, orang-orang yang bertakwa akan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dalam ayat lain disebutkan Allahu waliyul muttaqin, dan Allah menjadi wali, menjadi perwakilan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, para pemirsa channel Nuansa, channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat yang keempat adalah, kata Imam Ghazali disebutkan, rabi'an an-najatu minasyada'id wa ziyadatur rizki al-halal. Kita ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keselamatan daripada kesulitan-kesulitan dan akan mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan segala urusannya, akan kesulitannya akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan rezeki yang halal yang tak terduga. Masya Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada. Kemudian yang kelima, islahul amal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berucap, berkata-kata yang baik. Kata-kata yang qawlan sadida, kata yang tidak menyakiti. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Kemudian yang keenam adalah ghufranuz dzunub. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfir lakum dzunubakum." Nah, itu adalah terusan ayat yang tadi. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian segala dosa-dosa kalian. Kemudian yang ketujuh adalah mahabbatullah. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang, kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kemudian yang kedelapan, as-saminan al-qabul. Nah, maksudnya adalah kita akan mendapatkan segala hajat kita, segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bahwasanya
Allah akan mengabulkan segala permintaan dari orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan kekhususan spesialis dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan segala doa-doa dari pemohon kita. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Nuansa Channel dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah al-waqi'ah wa takrim. Nah, ar-rib'ah wa takrim maksudnya. Yang kesembilan adalah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan ini adalah ayat-ayat yang pernah kita dengar dan lumrah kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah hal yang harus kita pahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan derajat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah al-busyra indal maut. Allah akan memberikan kabar gembira saat kita di saat kita sakratul maut. Nah, ini yang luar biasa. Ketika kita menghadapi sakratul maut, Allah memberikan kemuliaan, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Dan Allah akan memberikan kabar gembira kepada mereka dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, channel Nuansa Channel yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah an-najat minan nar. Ketika orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pembebasan kita dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa nunajjiyal ladzina taqaw." Kemudian kami akan membebaskan orang-orang yang bertakwa dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari berikutnya akan mendapatkan nilai-nilai takwa yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan fadilat-fadilat takwa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ghazali tersebut. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.